Sebelumnya bisa on cam terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ada 74 orang. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran suara saya? Kedengar. Oke. Baik, saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Kang Mas Mbak Yu pengurus dan Dimas Diajang aktivis Hema Manajemen serta mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah hadir dalam kegiatan Ramadan pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Diva Putri Maharani sebagai moderator pada acara sore hari ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua ayat Al-Quran yang akan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. I seek refuge on Allah from the accursed Satan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Praise be to Allah, the creator and sustainer of the world. Ar-Rahmanir Rahim.
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, most gracious, most merciful. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan, master of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Did we worship and in fact we seek. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Show us the straight way. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. The way us on whom thou lest to start thy grace. Those whose version us not word and who go not astray. Selanjutnya, mari teman-teman kita bersama-sama membaca surat Al-Ma'un. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil wa wailun lil musallin alladzina hum yura'una wa innahum Sadaqallahul adzim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma hafidz Quran. Terima kasih Diajeng Atila atas penyampaian bacaan Al-Qur'annya. Acara selanjutnya, kami telah memasuki acara puncak pada sore hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan meningkatkan rasa cinta kepada Allah di bulan Ramadan oleh Bapak Ahmad Mardalis, SEMBA. Kepada Bapak Ahmad dipersilakan. Ini Mohon maaf Bapak, sebelumnya ini yang share screen dari panitia atau dari Bapak saja? saya juga enggak apa-apa. Ya, Saya baik. dijadikan co-host. Ini waktunya sampai jam berapa? Halo? Berapa menit ini presentasi? Apa ada tanya jawab? Apa langsung tanya jawabnya? Apa bagaimana? Sampai 16.50. Untuk penyampaian materi sampai pukul 16.35. Setelah itu dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Oke. Udah jadi co-host kok belum bisa? Belum jadi co-host saya ini. Belum bisa share. Oke. Sudah kelihatan belum materi saya di layarnya? Sudah, Pak. Sudah ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik himah yang saya kagumi lah. Nah, kenapa saya kagumi? Karena ini dari judulnya saja itu membuat saya kagum nih ya. Meningkatkan cinta pada Allah.
Artinya kita sudah punya basis ya, meningkatkan karena sudah punya landasan itu ya, sudah punya landasan. Karena masih ada orang yang sampai udah ya dia kena orang tuanya Islam, dia Islam, dan kadang-kadang belum ada rasa roja wal khauf ya, ada rasa cintanya itu dia belum merasakan adanya, belum merasakan apa halawatul iman juga dia juga belum merasakan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang lain. Nah, sekarang kita meningkatkan cinta. Rumus cinta itu kan kalau tidak kenal itu kan tidak sayang. Kalau udah sayang nanti meningkat jadi cinta. Jadi yang pertama kenal dulu. Kadang-kadang kita ketemu orang di jalan, orang tua kita kok akrab banget dia, padahal kita tidak kenal. Itu siapa ya? Padahal dengan orang tua kita dekat. Setelah dikenalkan itu siapa, Bu? Oh, itulah yang dulu membantu kamu lahir misalnya kan gitu. Oh, ternyata dia bidan yang dia menyongsong kelahiran kita misalnya. Nah, baru setelah kita itu kalau bisa ada rasa senang, bisa rasa sayang pada dia dan lain sebagainya, hormat dan lain sebagainya. Jadi harus kenal dulu kan seperti itu. Jadi dikenalkan orang, kalau tidak kenal itu biasanya susah untuk terbitnya rasa cinta. Kemudian mencintai Allah. Nah, ini mencintai Allah itu ternyata kalau umpamanya ini kalau kita buka nih, saya buka aplikasi namanya aplikasi ayat ya. Aplikasi ayat itu yang disukai Allah. Nah, karena kalau kita mencintai sesuatu, kan ada dua pihak berarti ya, yang mencintai dan yang dicintai. Kita mencintai Allah. Mencintai Allah itu biasanya indikatornya adalah rasa ar-roja wal khauf. Ada rasa harap cemas. Kalau tidak ada rasa harap cemas itu biasanya bukan indikator cinta. Indikator cinta lainnya adalah adanya pengorbanan, mau ya berbuat sesuatu untuk yang dicintai. Nah, kalau kita itu dari pihak yang mencintai. Tetapi jangan sampai kita mencintai sebelah tangan. Karena banyak kasus di dunia ini orang cintanya sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan. Mestinya yang di sana kan juga harus mencintai juga supaya terjadilah tahabbah. Nah, al-mahabbah itu artinya dua belah pihak. Nah, kalau kita lihat dari perspektif Allah, ini yang kita lihat dari Al-Qur'an ya. Maka ada yang tidak disukai Allah dan ada yang disukai Allah. Kita harus tahu itu dulu. Apa yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai oleh Allah. Nah, ini sekarang ini saya ambil apa yang disukai Allah, kata-katanya Allahu yuhibbu. Saya cari dikasih itu ada 16 ayat yang di situ innallaha yuhibbu. Nah, ini sambil kita memperbaiki tahsin, juga sambil belajar bahasa Arab, ini kesempatan kita kita padukan dalam satu kesempatan ini ya. Ini walaupun saya tidak artikan, tetapi insya Allah karena bahasa Indonesia itu, terutama yang bahasa Melayu aslinya ya, itu kan 80% itu dari bahasa Arab. Jadi insya Allah tahu semua artinya nih. Kalau dibaca artinya tahu, terutama yang bagian-bagian akhir yang ada kata kuncinya. Nah, jadi sekali lagi yang kita lihat, karena kita mau mencintai Allah, maka kita juga harus tahu apa tuh yang disukai Allah itu dan apa yang tidak disukai Allah supaya untuk kita hindari, apa yang disukai Allah supaya kita laksanakan. Yang pertama adalah dari surah Al-Baqarah ayat 195. Yang terakhirnya itu bacanya apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cintai orang-orang yang berbuat baik. Ahsana yuhsin itu memperbaiki, ya. Bukan hanya dia yang baik, kalau dia yang baik itu kan hasan.
Tapi kalau dia memperbaiki, dia meningkatkan derajat perbaikan kan gitu. Kalau kita lihat dari sebelumnya wa amfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan infakkanlah di jalan Allah dan jangan kamu jatuhkan diri kamu ke dalam kerusakan. Nah, jangan merusak dirimu sendiri. Itu kita diingatkan itu kalau kita mau disini Allah jangan kita merusak diri sendiri. Orang yang suka begadang misalnya, suka begadang itu sudah disampaikan oleh para dokter biasanya kalau yang sering tidur di atas jam 11 itu bahaya ke ginjal, bahaya ke dalam ya, bagian dalam badan kita ini. Maka jangan sampai itu kita laksanakan. Jangan sampai sering ya, mungkin 1 kali 2 kali ngerjakan tugas susah banget ya mungkin. Tapi kalau dijadikan kebiasaan itu nanti berbahaya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, perbaikilah ya keadaanmu, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini yang pertama yang disukai Allah adalah kata kuncinya muhsin. Allah mencintai orang yang muhsin. Maka kita berusaha menjadi orang yang selalu berbuat ihsan, berbuat baik. Berikutnya Al-Baqarah ayat 222. Ini nanti ada yang mau membaca dan menerjemahkan Anda ini. Ini kita belajar sambil belajar bahasa Arab. Saya udah lama merindukan mengajar bahasa Arab. Saya berhenti ngajar bahasa Arab itu tahun 97 begitu saya ke Malaysia. Dulu dari 88 saya ngajar itu di Asalam ya, Pondok Asalam. Yang kita baca dari yang terakhir saja ya, kalimat terakhir. Nah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibbu artinya mencintai. Tawwabin artinya banyak tobat ya, tobat. Ya, menyesal tobat, ya menyesali yang sudah dibuat yang tidak baik, yang tobat. Wa yuhibbu dan mencintai orang yang mutatahhirin. Orang yang mutatahhir itu orang yang membersihkan diri ya. Tahur membersihkan diri. Jadi yang kedua, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan mencintai juga orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Artinya kalau kita mau dicintai Allah ya banyaklah bertobat. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Kita ya tidak luput dari sering berbuat kesalahan dan salah, hilaf dan lain sebagainya. Dan juga Allah mencintai orang yang membersihkan dirinya. Nah, ada 3 nih ya indikatornya tadi kalau kita mau dicintai Allah, muhsin, tawabin, mutatahhirin. Di dalam surah Ali Imran ayat 76. Nah, mungkin yang terakhir. Coba yang terakhir ini saja. Ada yang relawan ini mau membacanya cara hikmah mungkin. Pasti udah tahu artinya nih, coba. Cara hikmah bisa enggak itu? Kelihatan enggak? Tidak. Yang di layar kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, coba bisa baca tiara hikmah. Wattaqo bala man aufa bi ahdihi wattaqo ujungnya apa? Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya apa itu? Sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, bertakwa, takut. Bertakwa artinya adalah kita takut kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu bertakwa. Oke, kita lanjut. Ini kenalan sambil memperbaiki bacaan dan ini sambil belajar kita sama-sama.
Yang terakhir ini, kalimat yang terakhir, Ali Imran ayat 134. Saya baca dulu awalnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul apa? Muhsinin. Nah, sama dengan tadi nih. Sesungguhnya dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik, memperbaiki peramal-amalnya, perbuatannya, ya itu yang disukai Allah. Jadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jadi udah muhsin udah dibuat, dihitung 2 kali ya, ada 2 kali. Kadang-kadang ada yang sama loh. Yang berikutnya, apa supaya kita disukai Allah, kita harus tahu apa yang disukai Allah, ya. Ali Imran 146. Saya baca sampai di sini, lalu nanti yang lain kita baca sama-sama. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu apa ini? Yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Itu mudah loh. Wallah yuhibbu itu mencintai, sobir kan bahasa Indonesia nih. Wallahu yuhibbus sabirin. Nah, sudah 5. Sabirin, muhsinin, muttaqin, mutatohirin, dan tawabin. Tuh, yang harus kita usahakan. Nah, ternyata di sini di Ali Imran ayat 148 diulang lagi. Atahumullahu thawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya mungkin ini sudah 3 kali Allah mengatakan bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik, membuat ya memperbaiki ya, semakin baik tadi. Muhsin artinya tetapi semakin baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Berikutnya Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazan walizal qalbi lam qaddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Coba Aziz mungkin udah bisa baca nih belum? Apa maksudnya artinya? Sesungguhnya Allah apa Aziz? Waduh, lama Belum. nggak baca bahasa Arab, Pak. Sesungguhnya Allah yuhibbu kan mencintai apa menyukai. Sesungguhnya Allah menyukai mutawakkil. Orang yang tawakal, betul. Orang yang bertawakal, orang yang banyak tawakal itu dicintai Allah. Jadi yang ketujuh ini syarat kita yang kita juga orang-orang kalau kita mau dijadikan dicintai Allah, kita menjadi orang yang mutawakkil. Orang mutawakkil itu apa toh? Mutawakkil, tawakal itu apa toh tawakal? Tawakal itu bukan menyandarkan langsung pada Allah saja loh. Tetapi kita harus berikhtiar. Karena pada suatu hari kan ada sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini waktu dia mau sholat, ya apa namanya itu binatang ternaknya dia taruh saja. Saya tawakal saja pada Allah. Oh bukan begitu cara tawakal, kata Nabi kan. Ikat dulu binatangmu, diikat dulu talinya, baru diserahkan pada Allah. Ya, tidak dia lepas, tidak dicuri orang atau diapakan binatang lain. Jadi kita berusaha. Ya, setelah kita berusaha, berikhtiar, lalu hasilnya kita serahkan pada Allah. Itulah yang disebut dengan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya kita juga tidak perlu ngotot harus jadi begini, karena yang namanya kita mengerjakan proses, sedangkan hasilnya itu Allah. Ada 8 golongan ini yang kamu mau masuk golongan yang mana supaya kamu dicintai Allah, atau kita semua ini mau masuk yang mana? Apa semuanya? Boleh juga. Berikutnya Al-Maidah ayat 13. Innallaha yuhibbul muhsinin, sudah yang keempat ini disebutkan. Innallaha yuhibbul muhsinin.
Tadi apa artinya tadi ini? Zalwa. Zalwa ada zalwa. Sesungguhnya Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang muhsinin. Apa tadi arti muhsinin, Zalwa? Coba di-unmute. Bisa unmute nggak? Muhsinin artinya berbuat baik. Berbuat ihsan. Jadi berbuat lebih baik itu ya. Hanya karena berbuat baik saja hasan ya. Kalau muhsin itu berbuat lebih baik lagi. Jadi dari yang sebelumnya. Oke. Kita lanjut. Ya. Materinya banyak. Ya, yang terakhir. Ini ya maksudnya yang kalimat terakhir ini. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang berbuat adil. Muksit itu berbuat tengah-tengah. Wasatun itu artinya tengah. Muksit itu kalau dia ada orang berperkara, dia lalu menengahinya. Nah, ini artinya orang yang berhasil menengahi itu disebut dengan muksid. Jadi ya mungkin tidak dibuat sama adil, sama banyak, tetapi semuanya senang ya, karena dia menjadi penengah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, misalnya sekarang Rusia dengan Ukraina, siapa yang mau menjadi penengah? Kalau ada yang berhasil menjadi penengahnya, tidak banyak jiwa yang terbunuh, maka akan disukai, akan dicintai oleh Allah. Karena di sini ada sebelumnya ini loh. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti. Jika kamu menghukum, maka berilah hukuman di antara mereka dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itu sudah 9 indikatornya ya, atau golongan yang disukai Allah. Nanti kita mau mana yang terserah. Tapi yang banyak ternyata tadi ihsan ini. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Yang Al-Maidah 93, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihat junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus sholihat sumattaqau wa amanu sumattaqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, coba diartikan ini Ade Emilia. Yang terakhir apa? Dan Allah, wa itu artinya dan. Allah, ada Alda Emilia ada? Oh, nah, ini lagi konsentrasi sama apa ini? Atau mungkin belum unmute. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang berbuat lebih baik lagi, memperbaiki amal usahanya itu. Nah, muhsinin disebut lagi. Jadi sudah 5 kali loh. Yang banyak muhsinin. Ini yang kedua mutakin ternyata. Yang At-Taubah ayat 4. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin summa lam yanqusukum syai'a wa lam yuzahiru 'alaikum ahadan atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Kedua kali disebut takwa. Oh, di bawahnya disebut lagi takwa lagi. Berikutnya At-Taubah ayat 7. At-Taubah ayat 7 ini kata kuncinya innallaha yuhibbul muttaqin juga. Sama. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bertakwa tadi maksimal kita berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Itu yang muttaqin. Kemudian yang wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, yang ayat At-Taubah ayat 108, wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Mutahhirin. Jadi udah mutahhirin udah disebut 2 kali, muttaqin udah disebut 3 kali.
Muhsinin paling banyak tadi. Berikutnya, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya, tadi berbuat adil. Ini kata-kata sama dengan sebelumnya ini. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aksitu, dan berbuat adillah kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, orang yang menjadi penengah, muqsit. Nah, itu. Tetapi kalau dia menengahi dengan maksud tertentu, dia memenangkan satu golongan ya dengan sengaja, artinya tidak sesuai dengan SOP-nya, maka itu tidak berbuat adil. Maka ini tidak dicintai Allah. Berikutnya, innallaha yuhibbul muqsitin lagi. Nah, sudah disebut 3 kali muqsitin ini. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nah, kemudian yang berikutnya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya, yang berperang di jalannya, shaffan, dengan dalam keadaan bersop-sop, dengan berbaris, dengan berstrategi. Ka'annahum bunyanun marsus. Mereka itu seperti bunyan, ya, seperti bangunan yang tersusun kokoh, saling mengokohkan, saling memperkuat. Nah, itu. Jadi orang-orang yang membuat menguatkan yang lain, bukan menjelekkan, bukan menjatuhkan. Nah, ini kalau kita di berorganisasi ini, terutama di HEMA ini ya. Jadi kalau ada teman yang sepertinya berbuat baik, kita harus dukung. Harus dukung supaya dia semakin kuat, ya, organisasi semakin kuat. Kalau ada orang yang mengembosi, disinilah yang biasanya yang tidak bagus itu. Padahal di sini sudah disebutkan dalam surat As-Saff ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam keadaan bersop-sop, seperti bangunan yang saling mengokohkan. Bagaimana misalnya besi bersatu dengan pasir, dengan semen, menjadi tiang yang sangat kokoh, menjadi pondasi, dan lain sebagainya. Lalu ada atap yang melindungi, dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi kalau ada di suatu organisasi, baik organisasi kecil ataupun sampai ke negara, kita sambil sama-sama saling menjatuhkan, bagaimana kita mempunyai daya saing yang hebat. Ya. Orang ini tidak disukai Allah, karena yang disukai Allah kita yang harus saling menopang. Nah, ini ceritanya. Jadi kenapa kok kita tidak maju-maju ya? Ya mungkin itu, karena dari dulu kita lihat saling menjatuhkan. Oke, sudah sampai 16, jadi ada tadi kira-kira 10 atau 9 kata-kata utama yang dicintai Allah. Nah, kita mau menjadi apa? Apakah menjadi muqsitin, orang yang berjuang dengan bersop-sop tadi, atau mutahhirin, orang yang selalu membersihkan dirinya, apakah menjadi muttaqin yang disebut juga berapa kali, muhsinin yang paling banyak tadi. Kemudian, nah ini yang ada lagi mutawakil, orang yang tawakal. Ada orang yang sabar, ya, sabar disebutkan 1 kali. Hanyalah muhsinin dan mutakin. Lalu muqsitin. Nah, itulah usahakan kita memiliki itu pada kita, supaya nanti kita mencintai Allah, tidak bertepuk. Oke, sekarang kita cari yang tidak disukai Allah. Yang tidak disukai Allah. Ada 24. Kalau waktu dibuka itu kata-kata la yuhibbu, tidak disukai, itu ada 24 ayat. Kemudian saya lihat dari 24 ayat itu 23 ayatnya itu fa'ilnya, subjeknya atau pelakunya atau apa namanya itu, yang mengerjakannya itu adalah Allah.
subjeknya. Hanya satu yang bukan Allah. Maka kita lihat apa isi ayat yang 23 itu yang menunjukkan Allah tidak suka. Jangan kita sampai lakukan supaya kita mau mencintai Allah. Kita sudah misalnya beribadah. Kan untuk mencintai Allah itu ada dua caranya. Ya. Yang pertama, tadi setelah kita kenal, kita melakukan apa yang disuruhnya. Kemudian kita berbuat nawafil nafdakan. Bangun malam, tahajud segala macam, puasa sunat dilakukan. Tetapi memang ada orang yang tadi udah dilakukan tapi kok belum makbul doanya. Nah, ini seakan-akan itu adalah bertepuk sebelah tangan. Nah, ini jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan, maka kita harus tahu apa yang tidak disukai oleh Allah. La yuhibbu, ini kata-kata apa namanya? Kata kuncinya. Yang pertama mulai dari Al-Baqarah ayat 190. Di dalam surat Al-Baqarah 190 dikatakan waqatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Batasnya sekian, kok dia mau nambah, itu namanya melampaui batas. Ketua BEM, menjadi ketua HEMA, BEM itu hanya 1 periode, tapi kok dia mau 2 periode, berarti itu juga mu'tadin juga. Menjadi dekan, rektor juga sama demikian. Oke, itu melampaui batas juga dalam hal-hal yang lainnya. Kita boleh makan sekian, tetapi kita makan banyak. Itu namanya lebih ke musrifin ya, bukan mu'tadin. Yang berlebih-lebihan. Ini biasanya melampaui batas dalam aturan, ini biasanya mu'tadin ini. Oke, yang kedua. Al-Baqarah ayat 205. Wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla. Wallahu la yuhibbul fasad. Apa arti fasad? Kerusakan. Nah, ini biasanya sifat orang Israel di Bani Israel, orang yang digambarkan di dalam Al-Qur'an yang kedua kalinya itu mereka merusak nasla wa yuhlikal harsa wan nasla, keturunan ya. Jadi dengan virus, bahkan kita lihat sekarang ini kalau betul virus itu dibuat di laboratorium, katanya di laboratorium Ukraina sana, lalu dibuatlah virus, dibuat antivirus, vaksin, dan mereka untung ya puluhan triliun, bahkan nanti bukan banyak sekali mereka untung kena vaksin itu. Nah, padahal itu nanti bisa saja itu naslah, keturunan ya. Nah, ini jangan sampai. Ini virus-virus itu jelas akan merusak ya, akan merusak. Jadi jangan sampai ada orang yang menginginkan mendapatkan keuntungan lalu dia merusak. Karena kalau kita lihat antivirusnya komputer kan gitu. Ternyata yang membuat virus itu juga yang menjual antivirus kan gitu. Nah, wallahu la yuhibbul fasad. Orang-orang yang ini tidak disukai Allah. Kalau tidak disukai Allah, ya kalau Allah sudah tidak menyukai, mungkin dia saat ini diberi kesempatan 1-2 waktu untuk kelihatannya senang. Nah, tetapi di balik itu dia nanti akan semakin susah. Ya, kalau kita lihat bagaimana ratu yang dulu berkuasa di Spanyol. Kekuasaannya sangat besar sehingga mereka membunuh orang-orang Muslim yang di sana. Kamu mau pindah apa tidak? Bahkan ada yang sudah jelas mau pindah dari Spanyol waktu itu di Granada, tetapi mereka tetap dibunuh. Ya, dan itu Isabella ya, Ratu Isabella. Itu ternyata hidupnya kita lihat sejarahnya, dia kekuasaannya sangat kuat, tetapi ternyata setelah itu hancur dengan keturunan-keturunannya juga demikian. Itu sudah tidak disukai Allah. Berikutnya Al-Baqarah ayat 276. Amhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu
kulla kafarin asim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap kafarin. Kafarin itu ada kufur dan dosa-dosa. Asim, orang yang banyak berbuat dosa. Ya, jadi jangan sampai itu buat kafir, kufur, banyak kufur dan asim. Ya, kelihatannya ini kan disangkutkan dengan riba. Mungkin sudah diingatkan, ya, kok masih terus. Nauzubillah dari sifat yang demikian. Ali Imran 32, qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, kafir lagi. Kalau kafirin ini orangnya yang banyak, orang-orang kafir. Kalau kafarin itu bisa saja orang tapi berkali-kali dia melakukan hal yang sama. Bedanya. Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Ali Imran 57. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, berbuat aniaya. Ternyata aniaya di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya aniaya kepada orang, juga aniaya pada dirinya sendiri. Termasuk tadi orang yang begadang tadi itu termasuk aniaya pada dirinya sendiri. Karena menganiaya anggota tubuhnya, ginjalnya, darahnya, dan lain sebagainya. Kemudian Ali Imran 119. Mana ini? Ha antum ulai tuhibbuna. Oh ya, ini yang subjeknya bukan Allah, ya. Tuhibbuna wala yuhibbunakum ini. Ini subjeknya bukan Allah, ya. Kita lewati yang Ali Imran 1 ini. Kan ada satu tadi yang bukan subjeknya Allah. Nah, Ali Imran 140. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Nah, zalimin disebut lagi. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim, berbuat kezaliman. Berikutnya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri, orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Mukhtalan, sombong, fakhur, membangga-banggakan diri. Nah, ini kita lihat orang yang fenomena, ya, crazy rich, ya, orang-orang yang crazy rich itu belum apa-apa dia sudah foto dengan rumah yang hebat, dengan perhiasan yang sangat mencolok, dengan mobil yang super mewah. Padahal dia ternyata malah sekarang berurusan dengan polisi. Nah, rasanya kalau kita mau dicintai Allah itu jangan sampai kita membangga-banggakan diri, ya, memperlihatkan apa namanya. Beda loh, fakhur itu dengan orang yang tahaddus bin nikmah. Tahaddus bin nikmah itu ya kita menyampaikan alhamdulillah ini saya dapat ini, ya, supaya orang lain termotivasi. Tetapi kalau orang yang fakhur, orang yang membangga-banggakan diri, begitu ada orang yang kira-kira mau menyainginya, wah, dia akan berbuat yang lebih supaya dia kelihatannya lebih hebat. Nah, gitu. Ingatlah ini di dalam surah An-Nisa sudah diingatkan ini, surat An-Nisa ini para perempuan harus tahu ini. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai man kana mukhtalan fakhura, orang-orang yang keadaannya dia adalah sombong dan membangga-banggakan diri. Apa yang harus kita bongkar? Kan begitu toh. Ya, itu jangan sampailah kalau umpamanya tahaddus bin nikmah boleh saja dapat handphone baru. Oke. Alhamdulillah saya dapat handphone, tapi jangan dilihat-lihatkan terus untuk membangga-banggakan, kan gitu ya. Itu beda. Oke, kita lanjutkan. An-Nisa ayat 107.
Innallah wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Nah, yang tidak disukai Allah lagi adalah apa sifat orang yang tidak disukai Allah? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat, khawanan, banyak berkhianat, asima, banyak berbuat dosa. Ya, khianat, dosa, berkhianat. Bagaimana rasanya kita dikhianati itu kan kita pasti marah banget. Sudah diangkat jadi dibela-belani jadi ketua partai malah dia berkhianat. Oke. Yang berikutnya. La yuhibbullahu al-jarra bisu'. Nah, ini TPA segera dimulai ini, Diva Putri. Waalaikumsalam. Suara saya masih kedengaran, Diva? Masih. Oh ya. Yang berikutnya, An-Nisa 148. Bagaimana kita minta Diva dulu yang membaca ini? Yang An-Nisa 148 ini. La yuhibbul jahra su'i minal qawli illa man dulima wa kana Allahu sami'an alima. Ya. Ada yang tidak tahu artinya? Ayo kita coba mengartikan. La yuhibbu tidak suka. Tidak. Allah tidak suka. Al-jahro itu jahar. Jahar itu apa jahar? Lawan sir. Jahar itu kalau sirun itu loh, sholat yang sir itu kan yang tidak dilantangkan. Ya, betul. Ya, jadi disiarkan, dikeraskan ya. Dijaharkan, dijelaskan. Allah tidak suka orang yang berbuat ke apa namanya itu? Asu, sesuatu yang jelek itu tapi dilihatkan, dipertontonkan, didengarkan ya, diberitahu pada orang. Minal qauli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Jadi ada orang yang berbuat keburukan, berbuat maksiat, tetapi malah dibangga-banggakan, malah diekspos. Nauzubillah, saya mengharap sekali anggota yang ada di dalam pengajian ini jangan sampai ya itu akan menjadi, kalau ada orang yang mengekspos keburukannya dan itu akan misalnya ada terus di internet ya, di web apa dimanapun di media sosial, itu akan menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu artinya kalau udah meninggal pun masih ada juga orang yang melihat, maka dosanya akan bertambah-tambah. Nauzubillah. Jadi ini tadi la yuhibbullahul jahra bisu'. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kekejian, orang yang berbuat sesuatu yang tidak benar, tapi malah dia perlihatkan, dia banggakan, dia apa namanya, umumkan, kan seperti itu. Itu yang tidak disukai Allah. Jauhi ini, jangan sampai kita lakukan. Berikutnya, Al-Maidah ayat 64. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasad, kerusakan. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi kita hindari, jangan kita sampai berbuat kerusakan. Berikutnya Al-Maidah 87. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahlallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melebihi batas. Ya, melebihi batas tidak disukai Allah. Jadi artinya kalau kita mau dicintai Allah itu ya sesuailah dengan SOP, ya sesuai dengan kalau di HEMA ada ADART ya kita lakukan ya, karena itu sudah kita sepakati di awal. Itu kalau di HEMA. Kalau di kelas kita sesuaikan dengan
kontrak belajar. Kan seperti itu. Jangan melampaui batas. Berikutnya. Al-An'am ayat 141. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, kalau ini kan kita lihat ya, ayat sebelumnya ini. Kulu min samarihi iza asmara wa atu haqqahu yauma hasodi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini juga melampaui batas, tetapi ini terkait dengan konsumsi. Dengan konsumsi makan, ini makan buah tuh jangan terlalu berlebihan. Ya, di sini. Innahu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini berlebihan dalam konsumsi, ini tadi berlebihan mu'tadin, ini melampaui batas, melampaui aturan-aturan. Berikutnya, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wasrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, ini sama dengan di atas ya, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, orang yang berlebih-lebihan. Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, khuzu zinatakum, ambillah perhiasan kamu, artinya pakailah pakaian kamu, perhiasan kamu waktu ke masjid. Wakulu wasrobu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Gitu. Jadi kita kalau beribadah ke masjid ya pakai pakaian yang baik kalau bisa, yang terbaik. Nah, ada ya orang non muslim itu malah wah, orang Islam ke masjidnya seadanya pakaiannya. Nah, kita kan ke masjid tiap hari dan mereka mungkin ke tempat ibadahnya sekali seminggu, kelihatannya mereka pakai pakaian yang terbaik. Tapi kalau kita kan ukurannya adalah tidak najis ya, kita masih bersih, tohur. Itu yang utamanya. Tetapi kalau bisa ya ambillah pakaian yang baik. Karena di dalam Al-A'raf ayat 31, khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Demikian juga pada hari bulan puasa ini. Pada siang hari kita berpuasa, malam hari jangan kita lampiaskan, ganti puasanya itu dengan makan sebanyak-banyaknya pada malam hari. Sehingga tidak kuat berjalan misalnya, ada juga ya. Itu namanya musrifin. Kemudian Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhib. Yep. Ini waktunya sisa 4 menit lagi. Oke, lah ini untuk kan udah penyampaian materinya. Oh ya udah Pak, ternyata masih ada ya. Saya kira ini Iya, terakhir tadi. Oh, ternyata masih ada. Oke. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melebihi batas. Kemudian yang Al-A'raf 55, innahu la yuhibbul mu'tadin lagi sama. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. An-Nahl 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membangga-banggakan diri. Ya, takabur. Ini, mustakbirin ini. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan kafir. Kemudian Al-Qasas, innallaha la yuhibbul farihin. Nah, ini Allah tidak menyukai orang-orang yang banyak senang-senang, bersenang-senang terus tanpa mempedulikan sekitarnya. Juga tidak disukai Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ar-Rum 45, innahu la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai orang kafir. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan berikut lagi sama lagi, la yuhibbu wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong dan bangga-banggakan diri. Itu yang penting. Nah, satu lagi nih. 2 ayat lagi. Syarat cinta pada Allah.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian semuanya mencintai Allah, betul kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Nabi. Kalau kamu mengikut Nabi, maka yuhibbukumullah. Allah akan niscaya Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau untuk mendapatkan cinta Allah, kita melakukan apa yang disuruh, yang di sunnah Nabi, ya, apa yang diamalkan Nabi kita ikuti. Kalau kita udah dicintai Allah, Allah akan yaghfir lakum, memberi maaf kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Nah, kemudian satu yang harus diingat-ingat ini, terutama bagi adik-adik yang pencari cinta, ya. Ini perhatikan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan ya Muhammad, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu, harta kekayaan dan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Artinya jangan sampai kita itu menempatkan cinta Allah itu di bawah yang lainnya, ya. Cinta kepada orang tua, rumah, harta dan lain sebagainya jangan sampai mengalahkan cinta pada Allah. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Semoga cinta kita pada Allah betul-betul dibalas oleh Allah dengan memintai kita juga memaafkan dosa-dosa kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silakan saya kembalikan kepada moderator. Wah, itulah tadi materi yang sangat luar biasa. Dan kebetulan Bapak Ahmad Madaris ini salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga ilmu yang diberikan bisa memberikan kemanfaatan dan juga memberi pelajaran bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab nih. Jadi buat teman-teman yang mau tanya boleh banget ya. Dan pastinya buat penanya tercepat dan teraktif akan mendapatkan reward dari kami. Yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Izin bertanya. Silahkan, Mbak Yu Adelia. Izin bertanya terkait mengerjakan sholat wajib tepat waktu, semisal pada saat isya, waktu isya itu kan jamnya itu panjang sekali. Nah, semisal kita lupa kalau sholat isya terus selalu dikerjakan saat mendekati pukul 4 pagi, apakah itu sholatnya sah atau tidak ya? Setelah dilakukan sebelum sholat tahajud. Terima kasih. Ya, ini langsung dijawab apa gimana, Mbak? Terserah Pak, jadi boleh dijelaskan terlebih dahulu atau menunggu penanya yang lain. Boleh juga tuh. Tadi masih ada 2 yang bertanya. Silakan. Untuk penanya berikutnya, Mbak Yu Ade Karisma, dipersilakan. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang saya tanyakan begini, Pak. Bagaimana cara kita itu mengetahui apakah ibadah kita selama ini itu sudah
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali ya Pak ya, seorang hamba itu sudah pede gitu Pak, sudah pede bahwasanya ibadah yang dia lakukan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Terima kasih, Diva. Oke, Ade, Karisma. Ada lagi? Untuk pertanyaan berikutnya, Mbak Yuyuspina, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, ini kan terkait cara meningkatkan rasa cinta kepada Allah di bulan Ramadan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih cara seorang hamba itu tahu bahwa dia itu dicintai atau sesuatu yang dilakukannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Gimana Mbak Diva? Saya jawab ya. Ini yang di chat Iya, itu ada pertanyaan enggak nih? Biasanya di chat itu malah dijawab dulu. Malah nanyakan link absen. Oke. Tidak ada, Pak. Silakan dijawab. Oke ya. Dari Adelia dulu ya. Sholat Isya sebelum subuh atau sebelum sholat tahajud. Ya memang batas sholat Isya itu memang sebelum subuh. Ya boleh. Ya, tetapi ada juga yang mengatakan bahkan afdolnya itu tengah malam. Supaya kita bisa berdua-dua dengan Allah kan seperti itu. Lagi adalah di awal waktu di masjid. Kalau sempat lupa, apalagi tadi karena lupa atau kegiatan, itu enggak apa-apa. Kalau sholat Isya, karena belum melampaui batas. Sholat Isya itu kan memang itu. Jadi masih boleh itu, Adelia. Setahu saya seperti itu. Kemudian Ade Karisma. Ini bagus ini pertanyaannya. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Apakah ibadah kita diterima? Bagaimana kita tahunya? Sama sebenarnya lebih kurang sama nih dengan Yusfina tadi. Apakah kita dicintai oleh Allah atau tidak? Tetapi mungkin penekanan akan ada perbedaan. Apakah ibadah kita ini sudah diterima atau tidak? Ini sudah menunjukkan tanda-tanda kamu itu sudah cinta, ya ada kecintaan pada Allah. Kenapa demikian? Karena cinta pada Allah, atau kekhawatiran, ada rasa senang dan khawatir, ya. Arhab warroja, ada harapan, ada pingin ketemu terus, tapi ada juga khawatir. Saya ini penampilan saya ini sudah diterimanya apa belum? Karena itu ada khawatir. Itu kalau cinta pada orang, tetapi pada Allah juga demikian. Ibadah saya ini sudah diterima Allah apa belum? Karena itu ada pertanyaan itu. Semoga itu adalah salah satu indikator ada cinta di hati kita ini pada Allah. Itu. Nah, oleh sebab itu kita sebenarnya tidak bisa tahu sesungguhnya apakah ibadah kita diterima, karena itu perspektifnya Allah kan, yang diterima, yang menerima itu kan Allah. Tetapi ya, para ulama itu kita kerjakan sesuai dengan syarat rukun. Kalau itu sudah terlaksana syarat rukunnya, itulah kewajiban kita. Kan setiap ibadah, sholat ada syarat rukunnya. Kita sudah wudhu dengan yang benar, lalu nanti kita berpakaian sesuai dengan yang diatur, lalu bacaan kita juga sesuai yang disebutkan, yang diajarkan. Itu syarat rukunnya sudah kita lakukan, itu kita cukup itu memenuhi itu saja. Jangan sampai syarat rukunnya ketinggalan. Kalau syarat rukunnya ketinggalan ya baru itu kita boleh dikatakan kita tahu itu sebenarnya tidak sah apa tidak. Tuh kan begitu. Kalau wudhu tadi tidak kena sebelah kakinya, hanya nendang-nendang air, itu kan itu tidak sah. Makanya Nabi menyuruh orang wudhu sampai beberapa kali kan. Ada sahabat yang disuruh Nabi. Tetapi sekali lagi, perspektif kita sebagai hamba, kita melaksanakan apa yang diperintahkan. Ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan masalah diterima tidaknya itu adalah
hak Allah. Itu. Jadi kita memang harus kita ada juga khaufnya. Jangan-jangan saya beribadah ini belum diterima Allah. Nah, gitu. Jadi disambungkan dengan pertanyaan Yuspina. Apakah kita ini sudah dicintai Allah dan Rasulnya? Ya. Nah, perhatikan ini ada satu hadis yang saya hadisnya cukup panjang. Jadi kalau begitu Allah sudah mencintai, ini artinya seperti itu kira-kira ya. Bisa dicari nanti pasnya. Kalau orang itu sudah mencintai hambanya, maka seakan-akan itu Allah itu ya, semua pandangannya dijaga. Tulisan tangannya dijaga, telinganya dijaga, mulutnya dijaga, kakinya dijaga. Itu ada hadis mengatakan seperti itu. Itu indikatornya kita dicintai. Jadi kalau umpamanya masih ada juga kita menulis status yang kira-kira membuat orang susah, tidak senang orang, ya. Begitu kita mau buat status, lalu kita ingat ini kira-kira nanti membuat orang terkena ya, membuat orang tidak senang enggak? Kalau ada perasaan itu lalu kita tidak jadi, itu artinya indikator tangan kita terjaga atau mulut kita terjaga. Kalau kita ngomong begini orang nanti, karena yang namanya ghibah itu kan, ghibah itu ghibah yang memakan kebaikan kita, amal kebaikan itu kan atadruna mal ghibah. Al-ghibah itu zikruka akhoka ma yukrihuhu. Kita menyebut orang, menyebut teman. Kalau teman itu tahu kita berbicara itu, dia akan tidak senang. Nah, itu namanya ghibah. Tetapi kalau temannya tahu, dia tenang-tenang saja, senang-senang saja, itu tidak ghibah. Pokoknya saya nanti berbicara pada misalnya pada Adelia, saya bicara, oh Diva itu orangnya gini, dia membawa acara bagus sekali. Misalnya seperti itu ya, berdua ngomong begitu. Kalau Divanya tahu, dia tidak marah, itu namanya tidak ghibah. Nah, maka ketika kita akan ngomong orang misalnya, ada mengomongkan kejelekan orang, pasti kan orang tidak senang. Begitu kita mau mengomongkan orang, lalu kita ingat, nanti orang akan berarti saya nih berbuat ghibah kalau saya nyampaikan ini. Itu berarti kita terjaga lisan kita. Nah, itu indikator orang dicintai Allah. Orang tadi apalagi dia mau bermaksiat, alhamdulillah kakinya sudah tertahan saja, tidak mau, tidak jadi ke sana. Gitu. Jadi ada di suatu hadis itu Yuspina, begitu dia Allah mencintai seseorang itu, yaitu tadi panca inderanya itu dijaga Allah. Itu indikatornya. Dan saya itu jawaban saya. Silakan. Pak, izin masuk sebentar, Pak. Itu kan tadi mengenai ghibah. Itu semisal kalau kita digibahin orang, nah itu padahal kita tidak melakukan hal tersebut, kita sebagai manusia itu harusnya meluruskan atau membiarkan saja agar tidak bermusuhan ya Pak. Terima kasih. Ya, kalau setahu saya begini ya, kalau kita digibahi orang, lalu kita diam saja, maka tertransferlah dosa kita ke dia, kan itu. Kalau dia membuat yang tidak benar, apalagi tidak benar kan. Karena ghibah itu menyebut-nyebut orang yang dia tidak suka loh. Walaupun itu ternyatanya benar. Apalagi kalau tidak benar itu namanya fitnah. Umpamanya sesuatu yang dilakukan seseorang, dia memang melakukan, tetapi kalau kita ceritakan dengan teman-teman sini, orangnya akan marah, itu namanya ghibah. Dia melakukan. Itu loh. Makanya kita harus jauhi ghibah. Kalau dia tidak melakukan, itu bukan namanya ghibah, itu namanya fitnah. Nah, sekarang kalau orang menggibahi kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita diam saja, maka dia akan tertransfer dosa kita ke dia. Kasihan toh. Di hadis Nabi dikatakan, bantulah saudaramu yang zolim dan yang mazlum. Kita diperintahkan oleh Nabi membantu orang yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi.
Jadi orang yang gibah itu kalau kita diam kan dia kasihan, dia nanti mendapat dosa. Maka kita sampaikan itu tidak benar. Ya. Nah, selain dia mendapat dosa, kemudian juga akan berdampak ke mungkin ke keluarga kita kalau kita diam saja. Kalau bisa kita sampaikan, apa kita bantai ya kita bantai. Kalau orang tidak percaya ya sudah, yang wa ma alaika illal balag, kan kamu tuh kewajibanmu hanya menyampaikan. Kalau orang tidak percaya itu urusan dia, kan gitu. Nah, kapan kita boleh menceritakan orang? Itu kalau akan membawa kebaikan pada dia. Maka kita boleh menceritakan misalnya kepada hakim, kepada orang tuanya supaya dia dinasehati. Pak, anak bapak itu begini loh Pak, kalau di luar apa di apa boleh disampaikan supaya dia diperbaiki. Tapi bukan maksud, sekali lagi bukan hanya maksud menceritakan senang-senang begitu. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, sebelumnya ini ada 3 penanya lagi. Mungkin Bapak bisa memilih salah satu karena ini keterbatasan waktunya. Oke. Mana? Oh itu. Ya silakan. Kalau kasihan Mbak, dikit-dikit aja 1 menit. Nanti saya jawab 1 menit. Ini ada Kang Mas Muhammad Kafin. Ya, silakan. Silakan. Izin bertanya Pak, tentang firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Itu artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu maksudnya itu setelah kita mencintai Allah, itu kita ikuti sunnah-sunnah Rasul atau bagaimana Pak? Apakah kita sholat tahajud, duha, bersolawat atau bagaimana Pak? Oke. Ya, 1 menit. Pramudia mau nanya boleh 1 menit. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan sudah disampaikan terkait hal-hal yang disukai dan juga tidak disukai oleh Allah. Lantas, apakah ketika kita memang sudah melakukan hal yang disukai Allah, apakah kita dapat dicintai Allah? Itu yang pertama, dan kemudian mungkin dalam kajian sore hari ini tentu yang hadir sebagian besar adalah seorang pemuda. Nah, dengan demikian, dengan era disrupsi saat ini, bagaimana pemuda-pemuda yang hadir atau semua ini dapat mencintai Allah dan juga dapat dicintai Allah balik, karena itu suatu ketidaksesuaian juga gitu ya, ketika kita hanya mencintai namun tidak mengharapkan dicintai oleh Allah SWT. Terima kasih. Ya Ajeng, mumpung satu lagi 1 menit. Oke, baik Pak. Izin bertanya sebelumnya, seperti yang dijelaskan tadi ya, karena kita kan dituntut. Namanya dia Ajeng sih? Ini Ajeng nih? Iya benar Pak. Oh my God. Oke, terus gimana? Kita kan dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Salah satunya dengan menjalankan syariat-syariatnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, di sini saya izin bertanya kepada orang-orang yang beramal soleh atau beribadah dengan mengharapkan pahala atau mengharapkan surga, itu apakah dianggap ibadahnya itu syah? Karena saya pernah dengar di sini tingkatan iman seseorang itu berbeda-beda. Ada yang disebut al-rajun dan ada yang disebut al-kaifun. Orang-orang yang ingin mendapatkan surga dan menghindari api neraka, begitu Pak. Kesimpulan dari itu adalah bagaimana jika orang-orang itu beribadah agar mendapatkan pahala, apakah itu dapat dikategorikan sebagai riya atau bagaimana? Begitu Pak. Terima kasih. Oke ya, bagus. Ini sebenarnya pertanyaannya menunjukkan tadi ya, ini udah ada ruh jiwa keagamaannya semakin tinggi. Jadi pertama kafir mubah ya. Allah, maka ikuti aku.
maka ikuti aku yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Artinya indikator ya supaya untuk mencintai Allah itu jangan hanya ngomong saja, tapi kita indikatornya apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya itu kita lakukan. Kita taat pada Allah itu loh. Kita taati Rasul. Nah, nanti nyambung itu dengan pertanyaannya Pramudia itu. Jadi kalau umpamanya ya supaya kita disukai. Kalau kita udah disukai Allah itu tadi panca indera kita ini terjaga. Itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan supaya kita dicintai Allah tadi. Kemudian kalau bagaimana beribadah hanya untuk mendapatkan surga dan neraka, tidak apa-apa itu, tapi memang tadi tingkatan keimanannya itu belum tinggi. Karena ada beberapa tingkat loh. Kalau memang sudah cinta Allah yang dia dia dikejar, bahkan kalau akan ada loh sahabat itu yang itu cerita, kalau saya mencintaimu ya Allah hanya karena surga, masuk saya ke neraka. Nah, itu memang cintanya itu sudah sangat tinggi sekali. Karena Allah sendiri juga di dalam Al-Quran kan sudah mengiming-imingi ini surga, ini neraka. Kalau kamu berbuat baik kan udah dapat ini, kalau kamu buat jahat kamu masukkan ke sini kan itu. Jadi tidak apa-apa. Tapi itu tadi cintanya menunjukkan level keimanan yang belum tinggi. Dan biasa juga seperti anak-anak kan dipaksa lalu kebiasaan, baru ada tumbuh pahamnya dan baru mencintai pekerjaan yang baik-baik, seperti itu biasanya. Itu jawaban saya. Jadi mari kita biasakan dulu aja berbuat baik, insya Allah kita dicintai Allah. Demikian saya rasa itu ya, Diva. Saya rasa cukup demikian dari saya. Ada kurang dan khilafnya saya minta maaf. Kalau ada Kafin mau bertanya lagi, mungkin nomor handphone saya kan udah kamu tahu, boleh ditanya. Cukup sampai di sini. Ada kehilafan saya minta maaf. Itu yang saya dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya bisa foto terlebih dahulu bersama Bapak Ahmad. Jadi teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya. Ini ada 4 slide, jadi 4 kali foto. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Nah, itulah tadi serangkaian acara kajian keislaman kita di bulan Ramadan. Nggak terasa sudah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ahmad untuk waktunya dan juga pemaparannya yang telah diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan mengikuti kegiatan ini sampai akhir acara. Kalau boleh disimpulkan, untuk mencintai seseorang, kita harus mengenal orang itu terlebih dahulu. Sama dengan Allah, kita harus mengetahuinya, lalu kita bisa mencintainya. Dan ketika kita ingin mencintai Allah, kita juga harus mengetahui sesuai yang disukai Allah dan yang tidak disukai oleh Allah. Allah mencintai orang yang bertakwa, berbuat adil, berbuat baik, membersihkan dirinya, memperbanyak bertaubat, dan yang berjuang di dalam agamanya Allah. Hal yang tidak disukai Allah adalah orang yang melampaui batas, orang yang melakukan kekufuran, orang yang aniaya, orang yang menyombongkan diri, dan juga orang yang berbuat kerusakan, serta orang yang berkhianat.
Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bapak Ahmad atas waktunya. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu lagi. Saya Diva Putri Maharani, saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.